SPTV Mangkok. Alhamdulillah. Masih banyak yang kosong. Belum ada yang aku aja masih di sana. Mau dikira. Aduh, cewek-cewek cantik ini. Dadah. Dadah, Pak Haji. Hai. Alhamdulillah, pagi hari ini kami akan melakukan city tour, artinya berkeliling di sekitar kota Madinah dalam rangka napak tilas, mengenang sejarah yang pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kami ke Masjid Quba, kemudian Syuhada Uhud, termasuk juga nanti dibawa ke Pasar Kurma, juga termasuk Qiblatain dan Masjid Sab'ah yang lainnya. Sampai itu pula di tengah perjalanan insya Allah kami akan ceritakan mengenai tempat-tempat tersebut. Alhamdulillah bersama kami pimpinan Anissa Travel Bapak Haji Hadi Nur bersama istri selalu aktif menemani kami perjalanan aktivitas selama di dua tempat Masjidil Haram Makkah dan Madinah ini. Terima kasih Anissa, terima kasih SPTV, terima kasih semuanya. Silakan nih. Nereden kaldın sevgili, gözlerimiz yoruldu, ufuklar haber علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على itulah yang mereka elok-elokkan. Di sekitar itu mereka turun ke jalan, mereka menanti kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya Rasul lihat beberapa saat Rasulullah berada di sana bersama orang-orang Ansar. Rasulullah membangun sebuah masjid. Barang siapa yang salat di masjid juga 2 rakaat dari rumah, bertolak sebelum kita menuju ke Masjid Quba, hendaklah berudu dahulu kita di rumah kita masing-masing. Kita dari hotel kita berudu. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masjid-masjid lain. Inilah masjid yang disabdakan Rasul tersebut. Orang yang salat di Masjid Quba sama dengan orang yang telah berumrah di kota Makkah, dengan catatan ia harus mempersiapkan wudu dari rumah ketika ia.
Sebelah sana. Ambil posisi maju sedikit. Melengkung. Kelajuan, perlahan, jangan laju. Bolje postavi, čekaj ovo što malo činje. Pemirsa SBTV dimanapun kaum muslimin menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah pagi hari ini kami napak tilas city tour di sekitar kota Madinah. Pada saat ini kami berada di dalam Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar dan dielok-elokan pujian sanjungan kepada Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Masjid Quba, siapa yang bersalat di sini kata Rasulullah walau 2 rakaat, ia akan mendapatkan pahala setimbang dengan orang-orang yang melaksanakan umrah yang berada di Makkah Al-Mukarramah, dengan catatan dia harus berwudu dari tempat di mana ia bertolak. Ini di Indonesia. Batin nahana syub kita. Ahlul Makkah wal Madinah hada. Syub. Alhamdulillah farhan marrah. Alhamdulillah. Ini salah satu Al-Khadimul Haramain Asy-Syarifain yakni fil Madinah, yakni khususan di Masjid Quba yakni. Alhamdulillah. Kita disambut dengan penuh rasa hormat, ditanyai bagaimana haji, bagaimana perjalanan, dan juga ia ikut mendoakan kita semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita kumpul dengan bus 1, kita berfoto bersama nanti. Memang ya hajar al-aswad halal. Sepuluh, 50 ribuan. Beli kah? Tahan nggak 50 ribu? Hah? Ayo pesan. Panas kasihan. Satu, dua. Sana salah. Sekolah nih bu. 1,5 meter. SBTV top. Wajah-wajah ceria wajah-wajah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيضا üzerimize vedat ederlerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ente şemsun ente bedrun ente nurun ala nur ente misbahu thuraya ya Habibi ya Resul. Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun.
dihitung kembali. 27, 29 kalau lawan Rauf lawan Nantar ya. Itu orang besar. Kurang satu, Mas Rauf. Terima kasih Mas Kitike. Namun Bapak Ibu perlu diketahui, biasanya di pasar kurma itu, ini rahasia ya, tapi jangan bilang-bilang. Di sana lebih mahal daripada di bawahan. Jujur saja saya katakan. Karena sudah dimakan gratis. Di samping dia juga ngasih feed buat sopir-sopir, termasuk juga dia ngasih karyawan, gaji karyawan dan sebagainya. Kami sudah tiba di perkebunan kurma. Di sini bermacam-macam kurma-kurma, jenis kurma apapun semua ada di sini. Dan setiapnya kami datang ke toko di perkebunan kurma ini, kami dipersilahkan untuk mencicipi sepuasnya, memakan sepuasnya tanpa problem, tanpa dipungut bayaran, kecuali yang ditimbang kemudian diminta transaksi baru dibayar. Selebihnya kalau ingin makan sepuasnya. Ya, selamat berbelanja, oke? Oke, terima kasih. Bang. Kurma juga 7 biji dalam satu hari semalam, ia akan terselamatkan dari sihir, dari setan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para suami istri boleh kita bertransaksi dengan rupiah. Kemudian apabila nanti bertemu pada satu tujuan yang akan kita beli, silahkan timbang. Kemudian supaya membawanya tidak ribet, agak mudah, silahkan dipakai di belakang. Di belakang ada kardus sudah disiapkan. Ke depan Bapak Ibu silahkan berkeliling aja, tidak apa-apa. Silahkan berkeliling sambil memilih mana. Sukari kurma madu. Permen. Rupiah ngangkat. Masuk ya Haji. Masuk Haji Rauf. SPDP. Broto dulu ya. Bapak. Bang, kita share ya, Tan. Banyak kalau punya tahu. Ini udah.
Waalaikumsalam. Lagi di Pakam Hamzah. Ayo Bapak Ibu. Pemirsa, pagi hari ini kami bersama para jamaah akan mengunjungi Museum Al-Quran. Karena di sini di Madinah ada beberapa museum. Museum Madinah itu tentang pembangunan Masjid Madinah. Museum Al-Quran juga ada museum yang namanya Asmaul Husna. Museum Al-Quran ini sebagai pendahuluan sebelum kami ke sana. Di sana menyimpan beberapa Al-Quran yang usianya ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, dari dinasti ke dinasti, dari zaman ke zaman itu tersimpan di sini. Nanti akan kita lihat di sana juga, dan insya Allah akan kami laporkan kepada kaum muslimin sepanjang Bapak Haji Nur bisa meliput nanti di sana. Ini kami mau berangkat ke sana, berjalan perlahan sambil menyesuaikan waktu tasrih yang diberikan izin oleh Kerajaan Arab Saudi untuk masuk ke museum tersebut. Terima kasih Haji Nur, terima kasih SPTV. Nanti kita komentari lagi. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah rasakan bahwa para pemirsa yang menyaksikan televisi ini pun juga seolah-olahnya telah berada di depan hadratnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang kubahnya Rasulullah yang hijau terkena, di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami di pagi hari ini, hari yang ke-6 dari selesainya bertolak dari Mekah menuju ziarah Rasul di Madinah, yang insya Allah besok akan meninggalkan kota Madinah. Hari ini diantaranya ada yang berpamitan atau sekaligus menyampaikan ucapan salam perpisahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anissa Travel, PT Radian Karisma Wisata yang bekerja sama dengan SBTV, pimpinan direksinya adalah Bapak Haji Nur Hadi bersama Ibu yang ikut bersama kami dalam pelaksanaan haji 2016 tahun ini. Terima kasih SPTV, terima kasih PT Radian Karisma, terima kasih para pembimbing-pembimbing kami, terima kasih kru-kru Anissa yang alhamdulillah selalu aktif mendampingi para jamaah itu sendiri. Dan kepada kaum muslimin, kalau boleh kami berpesan, apabila Bapak Ibu kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah ini atau barangkali berumrah suatu saat, kami harapkan untuk harus teliti di dalam memilih travel, teliti dan banyak bertanya, sehingganya pada perjalanan dua tempat ini yaitu Makkah dan Madinah, Bapak Ibu tidak merasa menyesal, tidak kecewa, dan akan merasa puas. Dan kami tidak menonjolkan diri, namun apabila kepercayaan kaum muslimin mempercayakan perjalanan itu bersama kami, insya Allah kami akan menjaga amanah tersebut, baik dari Makkahnya, kemudian menuju Madinahnya, tawafnya beberapa kali,
kemudian ziarah Rasulnya, insya Allah akan selalu kami dampingi sebagaimana jamaah yang ada. Insya Allah kita akan semuanya merasa puas, nggih? Insya Allah. Terima kasih SBTV. Terima kasih sekali lagi. Museum yang sudah kita katakan tadi, Museum Al-Quran ada, Museum Masjid Nabawi juga ada, kemudian Museum Asmaul Husna juga ada. Insya Allah semua yang kami sebutkan tadi kami akan bawa jamaah agar jamaah benar-benar merasa puas dalam perjalanan suci mulia ini. Terima kasih. Mari. Ada dijelaskan di sini semua lengkap, ya, dijelaskan semua di sini. Dan ini ditulis dilukis oleh seorang ahli kaligrafi yang menelitikan dijuluki sebagai ahli kaligrafi Ka'bah dan Masjid Nabawi. Dan berumur sudah 100 tahun lebih. Yang memiliki beberapa nama. Yang pertama yang senantiasa kita gunakan adalah Al-Quran. Memiliki makna. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena dia berarti dibaca, sesuatu yang dibaca, atau kata lain dari qiraah. Ya, nama lain dari qiraah atau dibaca. Kemudian Alkitab. Kenapa dinamakan kitab? Karena dia adalah kumpulan tulisan atau kata-kata firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Dzikr, dia adalah peringatan bagi umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalamnya peringatan-peringatan berkaitan dengan hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Kemudian Al-Furqan yang membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Kemudian At-Tanzil dinamakan dengan sesuatu yang diturunkan karena dia turun dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke dunia. Baraktu fiikum amrayn ma in tanasabtum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnah. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surah apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Al-Ghasyiyah. Bukan Al-Ghasyiyah, bukan. Al-Alaq. Kemudian kitab Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab At-Taurah wa Zabur diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh isi kitab ini ada di dalam Al-Quran. Namun ada syariat dari nabi-nabi sebelumnya kepada Rasulullah berapa tahun? 23 tahun, 13 tahun di keturunan. Ya, ini terjadi di musim dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Apa yang terjadi? Beliau berkeringat. Padahal musim dingin. Khilafah Abbasiyah di Andalus. Di mana itu Khilafah Abbasiyah Andalus? Di mana? Spanyol. Betul, Spanyol. Itu dengan tulisan Maroko. Di mana sang penulis ini adalah salah seorang keturunan tabi'in yang soleh. Seorang keturunan tabi'in yang soleh, di mana hasil karena kesolehan kakeknya lah dia mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penulis Al-Quran. Petikan hikmah yang kita bisa ambil, orang tua yang soleh, padahal saya sudah didik dengan baik-baik, saya sendiri sudah soleh, sabar, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi cucu kita yang soleh atau cicit kita yang soleh. Maka tidak niat, umurnya sekitar 129 tahun. Kalau yang di belakang saya bisa melihat, kira-kira tulisan ini ditulis pakai alat cetak atau tidak? Tangan. Tulisan tangan, masya Allah, jawabannya benar. Tapi tulisannya mirip alat cetak ya, alat cetak tulisan tangan juga. Dan ini ditulis oleh salah seorang ahli penulis Al-Quran yang bernama Ghulam Muhyiddin. Ghulam Muhyiddin ini berasal dari India sana. Ketika dia belajar bahasa Arab, saking cintanya dengan bahasa Arab, dia ingin hasil belajarnya itu dituliskan dengan menulis Al-Quran Al-Karim. Warna hitam ini dia dituliskan dengan tulisan Arab, yaitu tulisan Arab, di mana dia menuliskan ayat-ayat Allah ini sebanyak 1.200 lembar. 1.200 lembar terbuat dari kayu smik. Kertasnya itu terbuat dari kayu smik. Beratnya Al-Quran ini 154 kg. 154 kg. Kemudian setelah itu beliau sepanjang hidupnya menuliskan Al-Quran ini. Sampai detik-detik beliau akan meninggal dunia. Dan setelah selesai menulis Al-Quran ini, beliau berwasiat supaya Al-Quran ini diwakafkan ke Masjid Nabawi. Maka beliau keluarkan lagi biaya
untuk membawanya dari India sana ke Masjid Nabawi menggunakan 4 ekor unta. Jangan dibayangkan 4 ekor unta itu 4 berdiri jejer 2 ya, enggak, satu persatu. Jadi kalau untanya satu capek diganti dengan unta yang lain sampai ke Masjid Nabawi dengan tinta emas. Lafaz Allahnya dituliskan dengan tinta emas. Bayangkan emas murni yang umurnya 727 tahun. Umurnya 727 tahun. Yang mudah-mudahan dengan tinta kamera sangat berpengaruh. Apa namanya kamera? Berpengaruh dengan tintanya. Jangan pakai flash. Jangan pakai flash. Terima kasih banyak. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من هنا di sini nih فجعل من دون dal waw nun. Minunnya mulanya seperti ini dulu. Min duni dzalika fathan qariba. Qafnya tidak ada titiknya, ya yang tidak ada titiknya, ba tidak ada titiknya. Huwallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Warna putih yang Bapak Ibu semua lihat ini adalah hiasan yang terbuat dari gading gajah. Yang putih-putih ini semua dari gading gajah. Kemudian tiang yang ini disembah diwakafkan pada tahun 1910 Masehi. Sekarang sudah berumur 100 tahun lebih. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak lihat ya. على رجل وصية يرى الغنم لأهل مكة أنزلت رسالة الأخلاق السماء إلى الأرض فتغير معها مجرى التاريخ إلى يوم القيامة تغيرا شمل الزمان والمكان والإنسان. Ya, ini gambaran kota Mekah sebelum turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sekeliling Ka'bah terdapat berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. نصب الشرك أصناما Ya, kesyirikan terjadi. عبدوا إليها من دون الله خرج الكفر أسوأ ما في النفس البشري. Perbudakan ada di sekitar Ka'bah, di mana manusia tidak dihargai ya. استدعت النفس والفطر والمال. Apalagi perempuan juga tidak dihargai, dibunuh ketika diinginkan untuk dibunuh. حتى أطبق الظلام. Maka keadaan seperti itu membuat Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Dan disinilah beliau menerima wahyu pertama Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran Gua Hira. أنزل النور وأذن للشمس. Lalu pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama sahabatnya membuka Mekah, lalu menghancurkan semua patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lalu inilah gambaran para sahabat yang bertawaf mengelilingi Ka'bah di mana tidak ada lagi berhala-berhala di sekelilingnya. Lalu ini gambaran pembangunan Masjid Nabawi yang sederhana ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Hanya terbuat dari tanah liat. Bayangkan bagaimana sederhananya dan bagaimana megahnya sekarang ini Masjid Nabawi. ارتفع بنيان الحضارة المقدم وبه Jadi gambaran bagaimana Islam itu diperjuangkan. Lalu cahaya Al-Quran itu menyebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah hasil dari dakwah perjuangan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mari apa? Yang gaya fotografi.
Udah dikirim Pak. Saya ikutan. Makan jajan. Jadi ya rasa-rasa gitu aja. Nah, minum bunyi. Langsung. Sekali-sekali. Hadiahkan. Iya, kita dikasih hadiah kan. Biar jangan malu mereka. Ada dasar hukumnya kita. Kalau hanya pantas saja. Wajar. Mohon perhatian sambilnya hanya 1 jam oleh pihak hotel. Semoga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan guru kami, semoga kelak dikumpulkan kembali di surganya. Amin. Pada sore hari ini insya Allah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Selanjutnya adalah sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hadir juga nih yang dari sebelah sana, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya yang kita rasakan semua ya. Kita masih dimampukan untuk bertemu ya, bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini akan terus berlanjut. Oleh sebab itu nanti Ustaz Halim akan melanjutkan acara ini dengan dipertemukannya kita di sini ya Pak ya. Saya sebagai pimpinan Ustaz Travel mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Haji yang telah mempercayakan perjalanannya kepada kami. Ya, di sini juga alhamdulillah ditunjang oleh ustaz-ustaz yang luar biasa di sini. Ada guru Arkani yang perwakilan dari Bangkalan Bun, dan di sini juga ada Ustaz Muhajir, di mana sebenarnya beliau adalah merangkap Bu ini di kantor itu, di kantor kami sebagai Direktur Finance and Administration ya. Cuman saya cabut ke sini, jadi di off-kan di kantor itu selama 20 hari nih. Kondisi apa namanya berhaji kan pasti mengoptimalkan yang di hand carry juga tuh ya. Tadi udah difotokan juga, tadi ada difotokan dari Pak Kamal ya kalau saya yang difoto bagasi yang di wrapping. Siapa yang ini? Saya lupa. Ya udah pokoknya itu tadi itu dibahas belakangannya. Jadi sekian dari saya. Saya rasa saya tidak panjang lebar karena ada acara yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya yang luar biasa, dan semoga haji kita diberikan haji yang mabrur. Ya, amin ya Allah, dan kemudian kita dimampukan kembali untuk berkunjung ke Baitullah dan Madinah Al-Munawwarah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Erika, kami sampaikan jazakillahu khairan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan atas nama jamaah, semoga bisa mewakili yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Musyafaq. Ada beliau, semoga bisa mewakili yang lain ya. Terima kasih kami berikan kepada beliau. Fadhil masyaallah. Ke tengah aja Pak Haji, ke tengah. Mewakili semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apapun lah mungkin
nggak nyaman bagi saya, atau mungkin kalau ada kata-kata saya yang tidak nyaman bagi bapak atau ibu atau tingkah laku apapun lah. Yang pertama saya mohon maaf, dan sekaligus saya juga akan berikrar memaafkan sekalian karena memang saya tidak dalam posisi seperti itu. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina